Zaman sekarang, dengan kompleksnya kebutuhan digital, kita seringkali butuh sebuah input device yang bisa menyesuaikan akan kebutuhan di luar dari sekedar keyboard ataupun mouse. Nah, monitor yang bisa touchscreen sih sebenarnya bagus, plus bisa pakai stylus sih, itu mantap banget lah pokoknya. Namun, pasti harganya mahal. Nah, oleh karena itu kali ini Pical mau bahas sebuah gadget yaitu pen tablet yang bisa menjawab kebutuhan kita tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan seperti yang tadi sudah Pical sampaikan bahwa kali ini kita akan bahas sebuah tablet dari merek Fake. Karena tablet ini tuh diklaim memiliki harga yang terjangkau, namun juga fitur-fiturnya ini bisa jadi alternatif buat teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas mulai dari penampakan kotaknya, isi paket penjualan, desain, hingga bagaimana kinerja dari pen tablet ini. Oh ya, by the way guys, pen tablet Fake A50 ini tuh yang Pical akan review tuh dibelinya di Lazada ya. Dan pas banget nih, mulai dari tanggal 9 hingga 11 September, lagi ada program yang namanya Lazada Big Brand Sale. Serunya, di periode ini kita bisa dapetin crazy brand mega offer hingga 70%. Dan ada juga bonus dadakan hingga 500.000, dan yang pasti juga gratis ongkir loh. Produk yang Pical review ini tuh pun yaitu Fake A50 pen tablet juga lagi promo sih. Jadi, yuk belanja sekarang di Lazada. Secara tampilan kotak, Fake A50 pen tablet ini tuh memiliki desain warna yang hitam dengan bahan yang agak tipis. Di bagian depan terdapat penampakan produk beserta dengan stylus pennya. Dan kalau di pojok kiri atas terdapat mereknya yaitu Fake dan di sebelah kanan bawah terdapat modelnya yaitu A50 pen tablet. Untuk kanan kotak hanya terdapat logo Fake dan di kiri kotak terdapat tagline dari Fake yaitu Free Your Mind. Sedangkan kalau di bagian belakang ini hanya terdapat spesifikasi teknis dari produk ini beserta dengan detail kontak dari brand tersebut yang ada di sebelah kanannya. Dan kalau kita beralih pada paket penjualannya, di dalam kotaknya masih terdapat lagi sebuah kotak putih dengan material yang lebih tebal. Nah, baru nanti di dalamnya kita akan pertama-tama menemukan sebuah film protektor dan juga sebuah sarung tangan, walaupun nggak semua, cuma sebagian gitu ya. Ini tuh untuk kenyamanan saat mempergunakan pen tablet ini. Kita juga akan menemukan pen tabletnya yang masih dibungkus dalam plastik putih, dan di bawahnya lah baru terdapat beberapa aksesoris kecil, yaitu seperti stylus pennya, beserta juga dengan tempat penyimpanannya, dan ada juga sebuah kabel USB Type-A ke Type-C, satu plastik yang berisikan nips ataupun ujung stylus sebanyak 8 buah dengan alat remover nipsnya, dan yang paling menariknya di sini adalah kita tuh diberikan lagi nips tambahan dalam satu plastik yang banyaknya tuh 10 pieces. Dan nanti selebihnya hanya ada kertas-kertas pendukung seperti informasi untuk download drivernya, dan juga untuk quick start guide. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Dari bagian desain, Fake A50 pen tablet ini tuh mengusung unsur desain yang cukup polos. Dengan tampilan yang kotak dan juga rata, ditambah juga dengan warna hitam di sekujur bodinya, membuat ini tuh terlihat nggak norak gitu, simpel-simpel aja gitu. Secara finishing pun di bagian atas ini memiliki dua finishing berbeda, yaitu hitam doff yang non-reflektif, beserta juga dengan hitam metalik di area tombol-tombol dan juga touchpad-nya. Kalau produknya ini sendiri sih mayoritas polos ya, karena memang ini kan pen tablet, jadi ya nggak usah ngapain rame-rame gitu istilahnya. Dan dari pen tablet ini sendiri tuh yang menjadi area kendalinya sendiri ada di bagian sebelah kanan, ataupun sebelah kiri, ataupun di mana tergantung arahnya gitu ya. Pical nggak bisa bilang sebelah mana, karena memang tergantung dari posisi penggunaan tabletnya. Ya pokoknya di sebelah dari tombol-tombol dan juga touchpad-nya lah. Secara total sih ada 8 buah tombol yang berfungsi menjadi beberapa shortcut penting. Seperti contohnya Ctrl-C untuk copy, Ctrl-V untuk paste, dan juga beberapa fungsi seperti zoom, cut, save, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. 8 tombol tersebut nanti terbagi menjadi dua bagian, dan di tengah-tengahnya inilah baru terdapat sebuah touchpad kecil yang Pical akan jelaskan lebih lanjut nanti di bagian fitur. Oh ya, ada juga sih sebenarnya sebuah LED indikator kecil di dekat dari salah satu tombol fungsinya, yang dimana ini akan membantu memberikan tanda status dari pen tabletnya. Dan kalau di bagian bawah terdapat desain polkadot di sekujur panelnya, yang ditemani juga dengan 4 kaki-kaki karet di ujung-ujung dari pen tabletnya. Kalau tengahnya sih ini hanya ada detail informasi mengenai brand Fake, model, serial number, dan juga informasi safety lainnya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah sisi sampingnya, di mana ada terdapat sebuah port USB Type-C dekat dengan touchpad-nya untuk disambungkan kepada kabel USB dalam paket penjualan. Di mana kabel USB ini tuh yang diberikan dalam paket penjualan sepanjang 1,5 meter. Dan juga nanti ada sebuah switch untuk menghidupkan dan mematikan akan touchpad-nya. Untuk dimensinya, produk ini tuh memiliki ukuran 35,8 x 20 cm
dengan ketebalan sebesar 0,9 cm dan juga berat 540 gram. Walaupun memang produk ini cukup lebar, namun working area-nya berada di area tengah-tengah yang diapit oleh 4 titik yang membentuk bentuk persegi panjang. Di mana ukuran dari area aktifnya itu adalah 25,4 dikali 15,2 cm. Dan untuk mendampingi pen tablet ini, nggak lengkap rasanya tanpa ada sebuah stylus pen, di mana stylus pen ini memiliki desain berwarna hitam dengan finishing yang agak kesat dan juga cukup besar di tangan Pichel. Dimensinya sendiri itu memiliki panjang 15,8 cm dengan diameter sebesar 1,1 cm dan berat sebesar 13 gram. Untuk beratnya sendiri sih tergolong agak ringan ya, tapi oke lah, karena kalau terlalu berat juga nanti malahan jadi cedera atau minimal pegel lah tangannya, terutama dalam pemakaian jangka panjang gitu. Di pennya ini sendiri juga nanti desainnya sebenarnya polos-polos aja, hanya terdapat logo fake di ujung atas pennya, beserta juga dengan 2 buah tombol di bagian depan yang secara default memiliki fungsi untuk right click dan juga untuk mengubah mode pen dan juga eraser. Sebenarnya sih kebanyakan dari kita mungkin udah paham lah ya fungsi dari pen tablet seperti ini. Tapi yang bisa jadi gitu ya, beberapa dari kita mungkin baru kenal sama ini barang apa gitu kan. Jadi Pichel akan bahas sedikit biar kita minimal bisa sama lah gitu dan ngerti tujuannya. Nah, sesuai namanya, ini adalah pen tablet yang berfungsi untuk membantu kita dalam berkarya, terutama untuk menggambar ataupun melukis secara digital. Dengan bantuan stylus pun menjadikan kita akan lebih akurat dalam menggambar layaknya gambar via kertas biasa. Namun, dengan catatan teman-teman bahwa gambarnya ini akan muncul di layar monitor kita dan bukan di pen tablet ini. Biasanya kalau kondisinya seperti ini itu tuh dinamakan sebagai non-interaktif tablet. Jadi kalau yang ada layarnya di tabletnya itulah baru namanya interaktif tablet. Dan secara teknologi juga tablet ini sendiri masuk sebagai kategori pasif tablet, di mana ini mengandalkan induksi elektromagnetik dalam pengoperasiannya. Walaupun pasif, namun Fake A50 pen tablet ini tuh termasuk modern pasif lah, karena memang dia sudah mampu mendeteksi posisi stylus pen saat berada 1 cm di atas dari pen tabletnya. Dan juga dia bisa mendeteksi akan tingkat tekanan dari stylus pennya, jadi bukan pasif-pasif amat kayak teknologi zaman dulu. Dan untuk Fake A50 pen tablet ini sendiri tuh diklaim mendukung akan titik tekanan hingga 8192 level, dengan report rate sebesar 250 poin per second dan juga resolusi 5080 lines per inch. Memang nggak bisa dipungkiri, akibat masif pasif tablet memang berasa ada jitter ataupun kursornya agak kayak loncat-loncat kecil gitu loh dalam beberapa kondisi. Namun kelebihannya adalah di stylus pennya ini sendiri tuh kita nggak perlu membutuhkan baterai, sehingga juga kita nggak perlu repot-repot akan nge-charge pen layaknya aktif-aktif tablet gitu. Yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah koneksi tabletnya kepada komputer baik PC ataupun Mac sebagai sumber daya untuk pen tabletnya. Secara default sih tablet ini mendukung akan mayoritas aplikasi desain populer seperti contohnya Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Autodesk Sketchbook, Microsoft OneNote, dan juga sebenarnya hampir kebanyakan aplikasi desain lainnya sih. Ya, kalaupun memang amit-amit aplikasinya nggak disupport sama pen ini, kita sebenarnya nggak usah khawatir, karena memang pen tablet ini juga bertindak layaknya mouse seperti biasa gitu, ataupun mousepad, tapi kita bisa pergunakan walaupun memang nggak se-efektif kalau misalnya di fully support aplikasinya. Dengan adanya 8 tombol yang tadi Pichel sudah bahas, ditambah juga dengan touchpad kecil di tengah-tengahnya, menjadikan beberapa fungsi tambahan bisa dilakukan untuk menambah fungsi dari pen tablet ini. Untuk touchpad-nya, kita bisa geser ke kiri ataupun ke kanan untuk mengubah ukuran kuas, geser ke atas ataupun ke bawah untuk zoom in dan juga zoom out, atau bisa juga untuk tap dengan 2 jari untuk misalnya kita back to desktop gitu, jadi kita kembali ke desktop. Dan untuk mode penggunaannya sendiri, Fake A50 pen tablet ini tuh membutuhkan driver dan aplikasi pendukungnya yang memang kita harus download dari websitenya, yaitu fake.com. Dan yang menariknya, paket driver aplikasi ini support untuk Windows dan juga Macintosh, dan bahkan dalam kasus Pichel yang pakai Mac gitu ya, ini tuh bisa support sampai kepada Big Sur. Nanti dengan adanya driver yang sudah terintegrasi dengan aplikasinya, memungkinkan kita tuh untuk memiliki kendali penuh lah atas pen tabletnya. Hal seperti mengganti fungsi dari masing-masing tombol, baik yang ada di pen tablet, hingga kepada stylus pennya, ini tuh dapat kita lakukan via aplikasi ini. Kita juga punya kendali penuh untuk screen mapping, terutama yang punya layar lebih dari 1. Dan juga untuk working area-nya pun kita dapat atur sebagian ataupun seluruhnya, tergantung dengan preferensi pribadi kita. Kalau misalnya kita anggap terlalu luas, kita bisa set mungkin cuma setengah dari areanya. Dan pen tablet ini juga fleksibel dalam mengadaptasi kebutuhan bagi pengguna tangan kanan ataupun tangan kiri. Di mana nanti kita bisa atur untuk fungsi right hand mode ataupun left hand mode. Jadi kalau kita taruh di sebelah kanan laptop ataupun sebelah kiri laptop, tergantung kalau misalnya kita kidal atau normal gitu ya. Ini kita bisa atur di dalam aplikasinya.
Dalam penggunaannya sih Pichel yang baru pertama kali punya pen tablet seperti ini tuh masih agak kagok ya. Belum terlalu fasih lah dengan shortcut-shortcut yang ada. Ditambah juga dengan nggak ada identifikasi untuk masing-masing tombolnya menjadikan kita suka kesulitan lah ya mengingat tombol dan juga fungsi yang terkait gitu. Minimal ada kayak titik 1, titik 2 gitu yang kayak milik Braille gitu ya. Namun dalam beberapa kondisi yang paling lazim dalam sehari-hari, Pichel adalah editing foto mempergunakan Photoshop menjadi lebih nyaman dan juga lebih akurat lah. Kalau biasanya kan pakai mouse gitu ya, kurang pas dan juga suka lari-lari begitu. Namun dengan penggunaan pen tablet ini kita jadi lebih akurat dan Pichel sih secara pribadi agak kebantu, walaupun ya, masih kagok-kagok dikit lah. Walaupun begitu, dalam pengalaman pribadi Pichel, walaupun Mac ini tadi yang Pichel udah bilang disupport oleh device ini, namun masih ada beberapa hal-hal yang nggak konsisten lah dalam penggunaannya. Beberapa kondisi bisa hit and miss, bahkan kursornya nggak mau bergerak sama sekali di Macintosh. Hal ini memang nggak terlalu menjadi concern saat Pichel coba di environment Windows. Ya mau nggak mau, ya butuh kesabaran aja, terutama buat yang pakainya di Mac. Tapi kalau kita pakainya di Windows, more or less nggak ada masalah. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Fake A50 Pen Tablet ini merupakan sebuah gadget menarik terutama untuk kita yang banyak berkutat di urusan desain. Mempergunakan teknologi passive tablet menjadikan kita nggak perlu repot-repot charge pennya, ditambah juga dengan tombol-tombol shortcut menjadikan beberapa hal lebih cepat dan mengoptimalkan kerja kita. Walaupun begitu, memang masih ada kelemahan, di mana beberapa hal yang jadi catatan buat Pichel adalah tombolnya yang nggak ada identifikasi satu-satu gitu ya, dan juga driver support untuk Mac yang menurut Pichel masih belum maksimal. Selebihnya sih Pichel sudah happy banget dengan pemakaian pen tablet ini. Buat yang penasaran soal harga, Fake A50 Pen Tablet ini tuh dibanderol dengan harga promo Rp664.000. Dan untuk yang penasaran Pichel beli di mana, teman-teman bisa kunjungi Lazada karena memang mereka dari tanggal 9 hingga 11 September ada program yang namanya Lazada Big Brand Sale. Nanti teman-teman bisa dapetin crazy brand mega offer hingga 70%, bonus dadakan hingga Rp500.000 dan juga gratis ongkir. Jadi yuk belanja sekarang di Lazada. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Fake A50 Pen Tablet. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Dan yang pasti bisa kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, dan buat kalian yang suka game, bisa kunjungi channel Pichel Main Game di mana kita bahas banyak konsol dan juga beberapa tutorial untuk urusan game. Dan untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, ala-ala vlog begitu, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oke, lanjut dulu biar nggak kagok.